Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Miss Isni dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, apa sih itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik yang sesuai dengan contoh ajaran agama kita, agama Islam. Perilaku terpuji mendatangkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala berlipat ganda kepada orang yang berperilaku terpuji. Setiap orang akan senang kepada anak Muslim yang berperilaku terpuji. Setiap anak Muslim seharusnya memiliki sikap ini. Seperti contohnya adalah salah satunya sikap tawadu dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan tawadu dan tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, keluarga, agama, maupun lingkungan sekitar. Nah, tanggung jawab ini merupakan perilaku terpuji. Anak yang memiliki perilaku tanggung jawab punya ciri-cirinya loh. Di antaranya, 1. Memiliki sikap percaya diri. 2. Berperilaku tidak merugikan orang lain. 3. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 4. Disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersikap tenang dan berpikir positif. Nah, berkaitan dengan perilaku tanggung jawab ini ada penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam sabda hadisnya. Berikut akan Miss bacakan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang tadi kita bacakan, dapat diambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama adalah setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seluruh perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Setiap anak muslim harus memiliki perilaku tanggung jawab. Perilaku tanggung jawab harus dibiasakan sejak kecil. Perilaku tanggung jawab itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil berikut ini. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Anak yang bertanggung jawab, dia akan sholat tepat waktu. 5 waktu nggak ada bolong-bolongnya, kemudian dijalankan dengan serius, dengan khusyuk. Doa-doa sholatnya dibaca, setelah selesai sholat berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Salah satu ciri anak yang bertanggung jawab adalah ketika dia mengerjakan tugas, dia mengerjakannya sendiri tanpa minta bantuan orang tua atau kakak. Kemudian dia juga mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini adalah salah satu sikap tanggung jawab sebagai seorang siswa. Yang ketiga, bersikap taat serta sopan dan santun kepada orang tua. Nah, anak yang bertanggung jawab, dia akan berkata sopan, berkata baik kepada siapa? Kepada orang tua, kepada kakak, kakek, nenek. Semua orang yang lebih tua darinya akan dia hormati, termasuk bapak dan ibu guru juga.
Dan yang terakhir adalah menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Jadi dia tidak akan buang sampah sembarangan, dia akan buang sampah pada tempatnya, dia akan menjaga tembok agar tidak kotor dari coret-coretan, dia juga akan menjaga barang-barang miliknya dan barang-barang umum yang ada di lingkungan tidak dirusak tapi dijaga dengan baik. Yang kedua adalah tawadu. Apa sih arti tawadu? Tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong. Kata lain dari sombong adalah takabur. Nah, takabur atas apa? Atas kelebihan yang diberikan oleh Allah. Anak yang tawadu sadar bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah. Dengan pemahaman tersebut, sifat sombong tidak akan terbesit sedikit pun dalam hati anak yang tawadu. Anak yang tawadu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Anak yang tawadu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak gimana sih Miss contohnya? Misalkan ada seseorang yang memang sejak lahir Allah karuniakan punya keahlian jago gambar, setiap dia menggambar bagus sekali gambarnya. Nah, anak yang tawadu dia tidak akan pamer dan sombong. Nih, lihat gambarku bagus. Kemudian dia merasa, kamu gambarnya jelek. Nah, orang yang tawadu tidak akan merendahkan temannya. Dia sadar bahwa kemampuan menggambarnya adalah pemberian dari Allah, sehingga dia tetap rendah hati, tidak merasa lebih baik, tidak merasa orang lain lebih buruk darinya. Seperti itu. Anak tawadu memiliki beberapa ciri, di antaranya 1. Ramah dan senang bergaul dengan siapa saja. 2. Tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki. 3. Menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat dalam suatu hal. 4. Sederhana dalam berpakaian. Dan yang kelima, menghargai orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang tawadu. Hadis tentang tawadu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar berperilaku tawadu. Hal ini dijelaskan dalam sabdanya berikut. An Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Dari Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bersifat tawaduklah, sehingga seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain. Nah, maksudnya seperti apa, Miss? Nah, maksudnya dijelaskan dalam kandungan hadis. Yang pertama adalah setiap muslim harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Yang kedua, muslim yang tawadu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, muslim yang tawadu tidak akan menyakiti orang lain baik dengan perbuatan maupun perkataan. Nah, dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang merendahkan hati kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya. Hadis riwayat Ahmad. Beberapa isi kandungan hadis di atas adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang tawadu. Orang yang tawadu akan dicintai oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan derajat orang yang sombong. Orang yang sombong akan dibenci oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat sombong dan Allah memudahkan kita untuk bersifat tawadu. Nah, tawadu merupakan perilaku terpuji. Perilaku tawadu harus diterapkan dalam hidup sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap dari tawadu. Yang pertama, anak yang tawadu berani meminta maaf jika berbuat salah. Jadi, siapapun yang berbuat salah harus berani minta maaf ya. Yang kedua, anak yang tawadu bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam
dalam belajar. Yang keempat, bersikap hormat kepada guru.